Lestari, seorang TKW di Arab, tak pernah menyangka jika majikan wanitanya yang tengah sakit parah memintanya menjadi istri kedua dari sang suami. Saat cinta tumbuh dan pertentangan datang dari keluarga, satu pertanyaan menggantung. Akankah cinta ini bertahan setelah kepergian sang istri pertama? Nama aku Lestari. Orang-orang memanggilku Tari. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur, di mana angin berembus lembut dan suara azan menyatu dengan gemerisik dedaunan. Sejak ayahku meninggal dan ibuku sakit-sakitan, aku memutuskan merantau menjadi tenaga kerja wanita, berbekal doa dan keberanian yang ku genggam erat seperti jimat dari rumah. Nasib membawaku ke Riyadh, Arab Saudi, tempat matahari seperti menyala sepanjang waktu dan pasir tak pernah lelah menari. Aku bekerja di rumah keluarga Al-Faruq, sebuah rumah besar yang dingin oleh marmer namun hangat oleh kebersahajaan penghuninya. Majikanku, Tuan Ibrahim Al-Faruq, adalah pria berusia 50 tahun, sosok yang lebih banyak diam, namun kata-katanya selalu bermakna. Ia dihormati, disegani, dan setia pada satu cinta, Samira. Samira adalah wanita dengan sorot mata lembut dan suara selembut bisikan angin subuh. Tubuhnya rapuh, dipeluk penyakit yang membuatnya duduk di kursi roda. Tapi jiwanya lebih kokoh dari karang. Ia melihatku bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai manusia. Dan dari caranya menyapaku, menyentuh tanganku, aku tahu aku telah dianggap keluarga. Suatu malam, di tengah kesunyian yang hanya dipecah oleh deru alat bantu pernapasannya, ia memanggilku masuk. Wajahnya pucat, namun senyumnya hangat seperti biasa. "Tari," katanya dengan suara serak. "Aku ingin bicara tentang sesuatu yang akan terdengar aneh bagimu. Tapi ini penting." Aku duduk di sisi ranjangnya, menunduk sopan. "Apa itu, Nyonya?" Ia menggenggam tanganku. Aku tak punya banyak waktu lagi. Tubuhku perlahan menyerah. Tapi hatiku belum bisa pergi dengan tenang. Aku mencintai suamiku dan aku tak ingin ia sendirian. Aku ingin kamu menggantikanku nanti. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Saya menggantikan Nyonya?" "Ya," katanya mantap. "Menikahlah dengan Ibrahim." Aku sudah berbicara padanya, tapi ia belum mau menerima. Tapi aku tahu, kamu bisa merawatnya, mencintainya. Aku melihat ketulusan di matamu, seperti aku dulu melihat cinta dalam matanya. Aku tak sanggup berkata apa-apa malam itu. Hanya air mata yang mengalir, pelan dan hangat seperti embun pagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di luar, namun di dalam, segala rasa berkecamuk. Hingga pada suatu hari, keluarga besar Ibrahim datang menjenguk Samira. Ruang tamu berubah menjadi ruang perdebatan. Yusuf, anak sulung Samira, berbicara dengan nada tajam. "Ibu, kau bercanda, bukan? Meminta ayah menikahi pembantu. Ini bukan sinetron." Sementara Alia, si anak bungsu, hanya bisa menangis tanpa protes. Samira menatap kedua anaknya dengan tenang. "Aku tidak bercanda, aku tahu apa yang kulakukan. Tari bukan sekadar pembantu, ia tulus, lebih tulus dari banyak orang yang kau anggap sejajar." Yusuf masih tak terima. "Ini memalukan, aku tidak akan pernah menerima wanita itu sebagai bagian dari keluarga ini. Aku tak bisa tinggal lebih lama mendengarnya." Aku beranjak, ingin mengemasi barang dan pulang. Tapi Samira menahanku. "Jangan pergi. Ini bukan hanya soal aku atau Ibrahim. Ini soal nasibmu, soal takdir yang Tuhan titipkan padaku." Ibrahim pun akhirnya menemuiku. Di bawah pohon zaitun tua di taman belakang, ia bicara tanpa basa-basi. "Aku tidak setuju dengan ini, Tari. Aku tidak ingin melukai perasaanmu. Tapi aku mencintai Samira. Dia adalah hidupku." "Saya tahu," jawabku lirih. "Saya tak pernah bermimpi menjadi istri siapapun, apalagi majikan saya. Saya hanya ingin merawat beliau, itu saja." Ibrahim menatapku lama. Di matanya ada keraguan, namun juga kehangatan.
Hari-hari selanjutnya seperti menari di tepi jurang. Kadang kami bicara seperti teman lama. Kadang ia memanggilku hanya untuk duduk diam bersamanya, menyeduh teh untuk Samira, atau mendengarkan musik lawas Arab yang ia dan Samira sukai. Perlahan, bayang-bayang di hatinya bergeser, dan ruang kosong itu mulai mengenalku. Sore itu, taman kecil di belakang rumah dipenuhi aroma bunga melati yang mulai mekar. Aku dan Tuan Ibrahim duduk di bangku kayu, dalam diam yang tidak canggung, namun syarat sesuatu yang belum terucapkan. Tari, katanya pelan, suaranya serak diterpa angin senja. Aku mungkin butuh waktu lebih lama untuk menyadarinya, tapi aku mencintaimu. Bukan karena permintaan Samira, bukan karena wasiat atau rasa kasihan, tapi karena kamu, karena hatimu yang lembut, karena caramu menatap dunia. Aku menoleh perlahan, jantungku berdetak kencang. Tuan, Ibrahim, ia membetulkan lembut. Jika kau bersedia, maukah kau menikah denganku? Tidak sebagai pengganti siapapun, tapi sebagai dirimu sendiri. Sebagai wanita yang telah mengubah gurun hidupku menjadi ladang yang berbunga. Air mataku jatuh sebelum bibirku mampu membentuk kata. Tapi aku mengangguk dan ia menggenggam tanganku. Seperti menggenggam takdir yang akhirnya bersedia menyapa. Namun saat kami berdiri dan berjalan kembali ke dalam rumah, aku sempat melihat sosok di balik tirai jendela lantai 2. Samira. Ia diam, bersembunyi, matanya sembab, dan tangannya sedang menyeka air mata. Tapi bibirnya tersenyum tipis, seolah ikut bahagia dalam luka yang sukar disembunyikan. Akhirnya, pada hari yang dipenuhi bunga melati dan harum kayu gaharu, kami menikah. Akad itu dilakukan di halaman rumah, di bawah langit senja riat yang oranye pucat. Di antara para tamu yang hadir, tampak sosok-sosok yang tak pernah aku bayangkan bisa datang sejauh itu. Ibuku tercinta, duduk di deretan depan dengan air mata haru yang tak henti mengalir. Wajahnya terlihat lebih segar, tubuhnya lebih tegak. Penyakit yang dulu membuatnya lemah kini perlahan menjauh, berkat pengobatan yang juga dibiayai oleh Ibrahim dan Samira. Tak hanya ibu, beberapa kerabat dari desaku pun hadir, duduk dengan pakaian sederhana namun penuh hormat. Perjalanan mereka ke Arab bukanlah hal mudah, tapi Ibrahim dan Samira, dalam kebaikan yang luar biasa, menanggung semua biayanya. Mereka ingin hari pernikahan ini menjadi bukan sekadar penyatuan dua hati, tapi juga penyatuan dua dunia yang berbeda. Sementara itu, Samira menyaksikan pernikahan kami dari kursi rodanya, mengenakan gamis putih dan selendang berenda. Ia tersenyum penuh damai. Sekarang, aku bisa pergi dengan tenang, bisiknya padaku setelah ijab kabul. Kau adalah doaku yang terwujud. Suatu sore, Samira memanggil kami semua ke kamarnya. Ia duduk di ranjang, bersandar pada bantal-bantal lembut, selimut tipis menutupi kakinya. Cahaya sore menyelinap masuk melalui jendela, menyiramkan sinar keemasan pada rambutnya yang mulai memutih. Ibrahim duduk di sebelah kanan ranjangnya, menggenggam tangan istrinya dengan erat. Aku berdiri di sisi lain, sementara Yusuf dan si bungsu Alia duduk bersila di lantai. Wajah-wajah mereka muram, penuh tanya. Samira menatap kami satu persatu. Matanya jernih namun dalam, seperti samudra yang menyimpan banyak rahasia. Aku merasa waktuku sudah dekat, katanya pelan. Dan aku tidak ingin pergi sebelum kalian semua tahu bahwa aku bahagia dengan pilihanku. Ia menoleh ke arahku, senyumnya merekah meski lemah. Tari bukan hanya pengganti. Ia adalah cahaya yang datang saat malamku gelap. Jangan perlakukan dia sebagai bayanganku, perlakukan dia sebagai dirinya sendiri. Yusuf menunduk, matanya merah. Ibu, maafkan aku terlalu keras kepala. Samira mengangkat tangannya yang gemetar, menyentuh pipi putranya. Tak perlu meminta maaf, cinta itu memang menyesakkan kadang-kadang.
Tapi kini aku ingin kalian semua hidup damai, bersama. Ia menggenggam tangan Ibrahim lebih erat. Suamiku jaga Tari, seperti kau dulu menjaga aku. Aku tahu, kau sudah mencintainya. Dan itu bukan pengkhianatan, itu adalah berkah. Dan satu hal lagi, tolong jangan abaikan anak-anak kita. Sayangi mereka dengan penuh kesabaran, karena kehilangan ibunya akan menjadi luka yang panjang. Jadilah atap yang meneduhkan, bukan hanya untuk Tari, tapi juga untuk darah dagingmu. Air mata Ibrahim jatuh. Ia hanya mengangguk, menggenggam tangan Samira, seolah tak ingin melepaskan. Lalu ia menatap Yusuf dan Alia, anak-anak yang telah mengisi hidupnya dengan tawa dan kadang pula dengan tangis. Yusuf, Alia, katanya pelan, kalian harus saling menjaga, saling menyayangi. Hidup tidak selalu mudah, tapi jika kalian tetap bersama, kalian akan mampu melewatinya. Jangan biarkan perbedaan atau kemarahan memisahkan kalian. Jadilah anak-anak yang baik, yang membawa cahaya, bukan bayangan. Alia menangis dalam diam, sementara Yusuf menggigit bibirnya, berusaha tetap tegar meski matanya sudah basah. Samira mengulurkan tangan, menggenggam jemari keduanya sekuat yang ia bisa. Samira kemudian menatapku, matanya basah tapi teduh. Tari, jangan berhenti mencintai mereka, bahkan jika mereka menolakmu di awal. Cinta akan menemukan jalannya. Malam itu ia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Dan pagi harinya saat aku masuk ke kamarnya dengan teh hangat, ia sudah pergi. Dengan senyum tenang di wajahnya, seolah baru saja memimpikan sesuatu yang indah. Rumah kami diselimuti duka yang dalam. Bahkan Yusuf yang paling keras hati, menangis dalam pelukanku. Namun luka itu belum kering. Ketika suara-suara sumbang kembali terdengar, ada yang menyebutku perampas, ada yang mengatakan aku pembawa sial. Tapi Ibrahim berdiri bersamaku. Ia tak pernah meninggikan suara, tapi setiap ucapannya adalah tameng. Sementara itu, hubunganku dengan Yusuf dan Alia tumbuh perlahan. Mula-mula mereka hanya memanggilku Tari, lalu menjadi Bibi Tari. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang cerah, Alia berkata dengan polos, "Mama Tari bantu aku belajar." Sedangkan Yusuf juga perlahan menyesuaikan. Air mataku tumpah. Seketika itu, aku tahu, aku telah menjadi bagian dari mereka. Bulan-bulan berlalu. Waktu berjalan dengan sabar. Suatu pagi, saat mentari baru naik dan aroma kapulaga dari dapur memenuhi rumah, aku merasa mual. Dokter berkata aku hamil. Ibrahim memelukku erat, lebih erat dari yang pernah ia lakukan. Kau memberiku hidup lagi, Tari. Kau menumbuhkan pohon di gurun hatiku. Kini, rumah kami kembali penuh harapan. Tawa Alia, lelucon Yusuf, doa untuk Samira, dan janin kecil yang tumbuh di rahimku, semuanya mengisi kekosongan yang dulu begitu kelam. Aku tahu cinta tidak selalu datang dengan cara megah. Ia bisa hadir melalui keheningan, pengorbanan, dan keberanian memilih untuk tinggal ketika segalanya terasa salah. Di negeri yang asing, di rumah yang dulu hanya tempat kerja, aku menemukan rumah sejati. Di tanah gurun yang panas dan luas, hatiku menetap dan tumbuh, seperti oase yang tak pernah kering.